Ini lu pada yang mau klaim-klaim waifu silakan dah. Punyaku. Halo guys, kembali channel Decara dengan info terbaru dari Ultraman Omega. Ya ternyata rumor cast heroin kemarin beneran ya. Kalau heroin Omega akan diperankan oleh Ayano Kudo. Cuma untuk announcementnya kemarin pagi masih sebatas cast doang sih. Jadi buat Rekines atau Trigaro Armor mungkin harus nunggu Kamis depan kali. Kira-kira di Omega masih ada cast baru nggak? Karena dari rumor kemarin katanya di first core baru ada 3 aja ya guys. Entar di second core nambah lagi. Jadi ini dia info terbaru dari Ultraman Omega. Langsung aja, check it out. Yang pertama, Ayumu Ichido. Hampir gue kira Ishido loh. Pastinya jadi heroin yang ditunggu banget, terutama buat lu pada yang waifu hunter ya. Tiap tahun kok ganti-ganti istri mulu. Dan setelah baca sinopsis karakternya Ayumu ini emang ada beberapa yang bikin penasaran sih. Ayumu Ichido merupakan seorang ahli biologi yang bekerja untuk National Center for Nature Research. Sambil meneliti spesies yang terancam punah di Jepang, Ayumu juga ikut membantu pemerintah dalam menyelidiki kaiju saat mereka muncul. Ini semua berkat inspirasi orang tuanya yang menjadi dokter hewan, sehingga dari kecil dia terus menyayangi semua makhluk hidup. Ya ternyata hewan favoritnya Ayumu kura-kura toh. Habis itu dia pengen tinggal di Pulau Selatan buat lebih dekat sama kura-kura. Dan ngomongin soal problem solvingnya dia gercep juga. Setelah terjadi bencana kaiju, itu merupakan awal pertemuannya dengan Kose dan Sorato. Kemudian dari situ dia akan mengikuti insiden ini dan merenungkan hubungan yang tumbuh antara manusia maupun kaiju. Buat contoh yang paling gampang tuh bisa tinggal lihat dari hubungan Kose sama Meteo Kaiju aja sih. Oke, untuk sinopsis dari Ayumu ini pastinya kita udah bisa tahu dikit-dikit ya. Kayak background pekerjaannya yang ada hubungan sama hewan, terus direkrut buat neliti soal kaiju. Mumpung di universe Omega tuh sebelumnya gak ada kaiju nih, orang-orang yang dari bidang hewan pasti bakalan diajak semua ya guys. Kemudian awal mula dia ketemu sama Kose Sorato juga dari insiden kaiju. Bikin penasaran aja sih. Pas udah kenal mereka manggilnya Ayu lagi. Mungkin Ayu Nesan kali. Soalnya dari semua case Omega nih Ayumu yang paling dewasa ya. Dan kalau ngomongin hewan favoritnya ternyata dia suka sama kura-kura. Yang kalau dari spekulasi fans sendiri kemungkinan ini ada hubungan buat cerita kedepannya juga loh. Walaupun dari rumor kemarin katanya final form Omega tuh yang Valgenes sih. Jadi buat yang kura-kura itu lebih fixnya nanti kita lihat ya guys. Mungkin aja tuh armornya disimpan buat movie, stage show. Debut di final episode kayak Trigger Truth pun kayaknya bisa deh. Bahkan untuk rumor baru soal Ayumu ini jujur emang agak takut dia berkhianat aja sih. Yang mana rumornya, kedepannya Ayumu akan menjadi salah satu anggota dari pasukan tim misterius. Kalau dipikir-pikir lagi apa nggak double agent tuh? Pas Sorato Kose udah kasih tahu yang sebenarnya, at the end dia malah berkhianat pula. Ditambah lagi nih kita belum ngomongin soal identity reveal Sorato sebagai Ultraman Omega juga. Kalau di awal episode yang tahu dia tuh Omega siapa? Kayaknya cuma Kose doang deh. Tapi misalnya saat itu Ayumu tahu ini bisa berdampak pas dia join ke Special Force sih. Takutnya pas identitas Sorato sampai dibocorin diceritain ke yang lain bahaya loh. Yang kalau boleh jujur itu buat konflik cerita kedepannya bakalan menarik banget ya guys. Kok yang punya niat jahat malah manusianya sendiri? Yang dua, Omega akan muncul di Ultra Hero Expo. Wah pas di-announce sama Mbah Subur ini terbilang gercep parah sih. Ultraman yang baru keluar kemarin tiba-tiba udah bisa muncul di stage show aja. Dari posternya menampilkan Omega bersama Zero dan Z. Yang gue yakin di sini Omega tuh cuma sebatas jadi cameo doang ya. Ini mah dia gak mungkin muncul dari awal sampai akhir stage show. Mungkin aja dia munculnya pas tengah battle dan tiba-tiba, atau enggak akhir acara. Ya kurang lebih kayak Ultraman sebelumnya ya guys. Jadi buat lu pada yang udah penasaran sama jurusnya si Omega nanti di stage show gimana, ya kita lihat aja. Harusnya tuh gak yang langsung ditunjukin juga deh. Karena Decker Blazar aja dulu pas muncul di stage show dia kayak diliatin pukulan sama tendangan doang loh. Kalau yang Art kemarin dia lebih fokus nunjukin fighting style sih. Makanya pas tahu Omega muncul di stage show ya bisa gitu juga. Yang tiga, Omega akan muncul di Suburaya Convention. Sumpah, dibanding Ultra Hero Expo nih kita lebih penasaran sama yang Subukon ya. Selain eventnya nanti announce project baru, ini sekalian barengan sama Omega dong. Yang mana selain Ultraman-nya yang muncul, ini bakal ngehadirin semua cast Ultraman New Gen juga ya guys. Dari Hikaru sampai Sorato, cok. Wih, ada guys sama Haruki nih. Soalnya kalau kita flashback yang 2023 kemarin, guys sama Haruki sayangnya gak sempat ikut sih. Dan buat momen yang paling ditunggu itu pas nanti semua cast Ultraman New Gen berubah bareng ya. Yang kemarin aja udah epic banget loh. Apalagi yang ini. Terus jangan lupa sama battle-nya juga. Entar Ultraman-nya ada yang tim bareng, ada yang solo. Tapi kayaknya nih Omega bakalan solo sendirian doang deh. Emang dia cocoknya sama siapa? Kalau Blazar sama Art mungkin masih masuk lah. Dan terakhir untuk final moment pasti kita penasaran pas mereka kosen bareng ya. Apalagi dari semua Ultraman New Gen yang paling beda itu cuma Blazar doang loh. Ketika semua lagi pose kosen cuma dia sendirian dong yang lempar tombak.
Yang keempat, DX Omega Slugger Bandai China. Ya, soal update mainan terutama yang Bandai China ini menurut gua terbilang gercep juga ya. Karena biasa jarak rilisan Bandai China itu emang bisa beda beberapa bulan sampai setahun gitu sih. Sedangkan Omega nih yang sekarang barengan kayak Jepang loh. Jadi yang rilis di China nanti tuh boxnya ada yang versi Jepang sama versi Mandarin ya guys. Cuma kalau ngomongin enaknya yang di China sana sih pastinya mereka ada yang eksklusif item gitulah. Bisa dapat Sufubi, kartu, collectible item. Yang mana di DX Omega Slugger kali ini mereka bakalan dapat kartu game Ultraman China. Wah, gue udah lupa nama gamenya apa lagi. Tapi yang ini sih. Dan pas beli DX-nya nih bakalan langsung dapat 2 kartu Omega ya. Berarti nanti di gamenya nih Omega jadi karakter baru dong. Kemudian di sini uniknya sempat diliatin Omega Slugger yang versi Ultra Sound Narikiri sama versi mini juga ya guys. Kira-kira selain beda di ukuran sama harga apalagi? Secara suara kayaknya sama aja deh. Terus apakah nih itemnya bakalan masuk Indo atau enggak pun ini gue gak tahu ya. Biasa yang begini di Indo jarang ada yang jual sih guys. Misalnya ada pun ya dikit banget. Yang kelima, SAF Ultraman Omega. Oke, untuk SAF ini gue pengen ngasih sedikit update. Terutama buat teman-teman yang penasaran sama desain box sama aksesorisnya Omega ya. Kalau boxnya sebenarnya udah dari kemarin, cuma gue kayak belum percaya aja sih. Siapa tahu yang kemarin masih prototipe kali. Dan setelah figurnya udah dipajang di beberapa toko, rupanya box SAF Omega itu bakalan warna abu-abu ya guys. Kiranya boxnya bakal warna merah loh. Kan Omega sendiri warnanya dominan merah sampai ke muka tuh. Ya bisa jadi kenapa warna boxnya dibikin warna abu-abu biar gak terlalu bentrok sama warna Ultraman-nya juga. Sekalian biar beda deh. Karena box SAF Ultraman itu kebanyakan pada warna merah semua ya. Decker sama R aja kemarin warna merah tuh. Dan ngomongin soal aksesorisnya Omega, so far ada ini sih. Pastinya dapat beberapa part ganti tangan, Omega Slugger, Kal Tiber, dan part buat ganti kepalanya ya guys. Ya akhirnya terjawab juga, karena kemarin tuh gue sempat bingung dikit loh. Ini nanti Omega bakal full ganti kepala kayak Zero atau ganti part? Dari sini ternyata ganti part dong. Ya hopefully ini cara ganti partnya gampang lah. Karena selain takut loose agak ngeri-ngeri patah ya. Mana sluggernya yang dikasih cuma 1 lagi. Jadi kalau amit-amit hilang ya wassalam. Emang harus hati-hati sih pas dimainin. Oke guys, ya jadi segitu aja untuk info terbaru dari Ultraman Omega. Kamis depan nanti kita lihat dah. Karena ini antara reveal case baru atau enggak armor Rekines Trigaron ya. Kalaupun ada case baru mungkin wujud human form main villainnya kali bang. Wah kalau dipikir-pikir bisa jadi loh. Cuma di teaser full review kemarin tuh emang belum diliatin villainnya siapa sih. Tapi harusnya ada lah. Toh dari rumor kemarin mirip kayak Zeton. Paling segitu aja. Kalau pada punya pendapat koreksi tambahan atau yang lain bisa komen di bawah. Jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman Omega yang lainnya. Bye-bye!